Sekarang kekuatan. Kekuatan itu penting, tapi kemenangan kuncinya bukan pada kekuatan, katanya Sun Tzu. Karena kekuatan itu relatif. Yang kecil mengalahkan yang besar itu banyak dan sering. Kalau yang besar mengalahkan yang kecil itu juga banyak, tapi itu kan biasa. Tapi kalau kecil mengalahkan yang besar itu luar biasa. Tapi ada dalam sejarah banyak. Nabi Dawud itu kecil, yang dikalahkan Jalut itu luar biasa, besarnya kayak raksasa katanya, tapi menang. Apalagi banyak contoh-contoh yang sedikit mengalahkan yang banyak, yang kecil mengalahkan yang besar. Saya kecil, kamu gede-gede tubuhnya. Cuma kan aku di sini berarti aku menang. Paling tidak aku menang tua. Jadi kekuatan tidak tergantung pada jumlahnya atau besarnya, tapi tergantung pada efektivitasnya. Tinju dulu, zaman dulu Tyson itu musuhnya bisa 2 kali lipat lebih besar, tapi musuhnya KO duluan. Kenapa? Karena Tyson bisa menggunakan kemampuannya secara pas dan efektif, tidak boros. Kadang-kadang pasukan besar ngaturnya susah dan gampang kalah. Pasukan kecil lebih simpel. Makanya Sun Tzu bisa dengan 300 ngalahin 10.000. Karena dia ngerti cara ngatur pasukan, memanfaatkan kekuatan dengan segala trik dan strateginya. Itu misalnya strateginya Sun Tzu. Saat sudah siap menyerang, pura-puralah belum siap. Jangan-jangan kamu siap menyerang, tarung mesti menang, tapi untuk memastikan kemenangan kamu pura-pura dulu gak siap untuk menjajaki kekuatan musuh. Di kampus misalnya diskusi, jadi kamu sudah ngerti problem itu, tapi coba sih pura-pura gak ngerti dulu. Kira-kira temenmu sampai mana wawasannya. Nah itu kan sering kayak. Oh itu kan bisa telak, itu kan mengalahkannya enak. Jadi wah aku gak ngerti ya, coba menurutmu gimana? Oh gitu toh menurutmu. Menurut aku gak kayak gitu, yang benar itu gini. Oh itu kan kalahnya telak temenmu. Jadi kalau sudah siap menyerang, pura-pura doang gak siap. Oke. Saat sudah bergerak, pura-pura lah kamu gak gerak, diam. Saat sudah dekat, gimana caranya musuh nganggap kamu masih jauh. Jadi orang sudah nganggap, wah kamu itu pinter. Oh enggak, toh saya biasa-biasa. Yang lebih banyak dari saya banyak loh. Yang lebih hebat banyak loh. Iya toh, iya. Jadi saya nggak ada apa-apanya. Tapi sebenarnya aku itu apa-apa. Jangan salah, itu cuma pura-pura aja. Nah itu kan strategi perang namanya. Sering kan kamu ketemu teman kayak gitu. Jangan-jangan dia lebih hebat dan kamu tahu dia lebih hebat, tapi kayaknya kan kayak dia nggak ngerti apa-apa. Gimana ya? Wah hebat sekali ya kamu ngerti itu. Padahal itu dalam hatinya ketawa. Kayak gitu aja bangga. Nah itu sebenarnya strategi perang juga. Kenapa dia gaya kayak gitu? Karena dia ngerti, dia bisa ngalahkan kamu. Dia bisa mendominasi kamu. Makanya katanya Sun Tzu, buatlah musuh tidak tahu kekuatan, situasi, dan tujuan kita yang sebenarnya, lalu diam-diam bersiaplah dan seranglah tiba-tiba. Nah itu strategi paling dahsyat untuk mengalahkan orang lain. Jadi orang tidak ngerti, kita sudah ngerti apa saja, sudah belajar apa saja, sudah apa saja. Kamu sudah belajar filsafat sampai pertemuan ke hampir 70. Wawasanmu luar biasa. Begitu temanmu ngomong filsafat, dalam batinmu, sekali cuma itu, gak level. Misalnya tiba-tiba kamu menyerang, terus kamu serang. Wah, yang kamu omongkan itu keliru, yang benar gini. Wah, itu bukan telak kalahnya musuhmu. Karena dia nggak nyangka sama sekali, ternyata kamu ngerti. Kalau dia sudah nganggap, dia nggak akan kayak gitu kan. Karena dia nggak nganggap, maka dia nggak siap ketika diserang habis-habisan. Nah, itu strategi perang. Oke, jadi kekuatan tidak nomor satu.
Terus, ya ini yang harus dieksploitasi juga, strategi medan dan musim. Perhatikan perubahan musim, cuaca, temperatur, waktu. Ini kalau dalam perang yang sebenarnya penting. Dalam sejarah misalnya Napoleon, kekalahan Napoleon di Rusia itu kan karena badai salju. Itu pinternya jenderal Rusia, dipancing biar Perancis nyerangnya di waktu itu, di jam itu yang akan ada badai salju. Atau Zhuge melawan Cao Cao. Bagi yang sudah nonton, ini sebenarnya ceritanya Samkok, 3 kerajaan. Yang sudah nonton Red Cliff, film Mandarin, cariin filmnya yang belum nonton. Itu sebenarnya epic sejarah ya, ditambah fiksi dikit-dikit. Jadi judulnya Red Cliff. Itu kan Zhuge Liang itu pasukannya tidak imbang, luar biasa. Selisihnya puluhan ribu, tapi bisa menang karena memanfaatkan angin, memanfaatkan cuaca, dan memanfaatkan psikologinya orang. Pasukannya itu tidak punya senjata sama sekali, senjatanya terbatas, butuh anak panah banyak. Maka dia membawa kapalnya mendekat ke arah pasukannya. Kapalnya ini diisi jerami sebanyak-banyaknya, yang di kapal cuma satu orang, sehingga dan masuk ke dekat kapalnya musuhnya. Cuma dia pintar baca situasi, karena situasinya berkabut. Begitu dekat sama kapal, musuhnya nganggap, oh ini sudah nyerang ini, ada beberapa kapal mendekat, ayo dihujani dengan panah. Dihujani dengan panah banyak sekali, dan dapat puluhan ribu panah gratis. Di situ kan banyak jerami. Akhirnya pulang bawa puluhan ribu panah, lumayan. Dan dia punya modal untuk perang. Akhirnya musuhnya kalah. Nah itu ngerti medan, ngerti situasi. Ya kalau kamu pendekatan sama pacarnya juga kan harus lihat situasi. Dia sedang galau apa sedang seneng apa kan juga harus ngerti juga. Begitu salah situasi mungkin kamu dekati bisa malah marah, bisa malah, itu kan situasi namanya. Sama dosen juga gitu, dosennya lagi enak hatinya nggak ya? Karena begitu dosennya lagi nggak enak hati, kamu mendekat, wah malah kena dapat marah. Ditanya baik-baik, udahlah kamu mahasiswa apa, males, sudah pergi sana. Nah itu, ya kan? Oh itu kamu nggak lihat situasi. Kalau dosennya sudah gelagatnya kayak gitu, ya mungkin baru gegeran sama istrinya di rumah apa-apa. Jangan mendekat, kamu kena semprot nanti. Pahami situasinya. Oh ini di kelas kok marah-marah terus ya bapak ini. Ini kan gegeran sama istrinya. Kamu manut wae daripada kena. Nah hati-hati, karena begitu kena wassalam nanti urusannya kan masa depan itu. Oke, jadi lihat medan yang benar. Di kampus kan juga medanmu.